Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian subuh Triani di tanggal 8 Oktober insyaallah bersama Bapak Roni Ustadz Roni Mika Soekarno. Beliau aktivitas dia setiap hari ngampung manajer eksekutif di Lajismu Seragen. Insyaallah akan naik ke Lajismu wilayah Jawa Tengah dan juga menjadi takmir masjid, ketua takmir masjid insyaallah. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat selalu, senantiasa diberkahi umurnya, dilancarkan setiap segala urusan. Dan alhamdulillah ini bisa meluangkan waktu, bisa silaturahmi kita. Silahkan mengambil semua waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biasanya itu kalau saya isi beberapa kajian itu subuh, terus siang, sore, malam itu biasanya yang paling berat itu isi kajian subuh ceria, karena itu musuhnya ngantuk biasanya. Jadi kemarin saya isi di Juanda itu ternyata juga luar biasa beratnya, karena banyak sepuh-sepuh itu kalau sudah bersandar dengan tembok itu mending itu daripada mendengarkan. Jadi semoga di pagi hari tidak mengurangi semangat Bapak Ibu. Saya ulang lagi, semoga dengan menjawab salam saya rezekinya lancar, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya. Semoga juga yang paling penting hutang-hutangnya sudah dilunasi Allah SWT. Sepenting itu. Saya ulang lagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum. Jadi Bapak Ibu, kajian subuh ceria masih Siti Walidah yang kami hormati, yang senantiasa dirahmati Allah SWT. Di kesempatan di pagi hari ini, mari kita semuanya senantiasa mengucapkan puji dan puji syukur kepada Allah SWT untuk kesempatan di pagi hari ini. Allah SWT masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan nafas kita, masih membangunkan kita dari mati suri kita, masih memberikan kesempatan ruh ini masih bersama dengan jasad ini, masih memberikan jantung ini berdebar, jantung ini dan nafas ini masih bisa berhembus. Semuanya itu dari Allah SWT, dan sepatutnya kita sebagai manusia untuk senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya selawat serta salam kita aturkan junjungan uswah hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, umatnya yang berperan di jalannya menegakkan agama Islam sehingga kita sampai detik ini bisa merasakan silaturahmi ukhuwah Islamnya sampai detik ini dan semoga sampai yaumul qiyamah. Jadi Bapak Ibu yang berhormati, alhamdulillah di pagi hari ini bisa bertemu kembali dalam edisi kali ini. Biasa saja di jamaah, jadi kali ini saya diminta untuk mengisi. Bapak Ibu semuanya yang mungkin ini kenapa saya menyampaikan ini sebenarnya beberapa kalimat yang saya sampaikan di kajian Ibu maupun kajian Bapak, dan ini tuh kondisi-kondisi yang luar biasa berat. Jadi kenapa saya ambil tema apakah benar rezeki tidak akan tertukar? Bapak Ibu, kita melihat kondisi kita di saat ini, kita lihat kondisi panas sampai bulan Oktober pun belum selesai. Bahkan prediksi BMKG itu sampai Desember. Itu pun kalau tidak muncul lagi. Dan ini berefek kepada apa? Petani juga susah, karena otomatis airnya juga susah. Kalau kita lihat di bagian utara, Jenar, Tanya, Gesi juga terdampak. Tapi Gesi saya belum sih, berarti tidak masih. Tapi kalau yang Sumber Lawang itu bisa kita lihat Bapak Ibu di
sangat luar biasa, kondisi air itu sampai habis dan sampai mereka pun mau minum saja itu nunggu dropping dari masyarakat. Nah kalau kita resapi dengan kondisi seperti ini dan juga panas luar biasa kayak gini, dan beberapa bahan sembako pun ternyata juga mulai menaikkan. Kalau ini kita anggap menjadi beban, dia akan tambah jadi beban. Tapi kalau kita nikmati dan ini menjadi sesuatu yang mungkin sudah Allah takdirkan kepada kita, mungkin di masanya ini memang panas seperti ini kita bisa bersyukuri dan bisa ikhlas menerima keadaan itu, insya Allah juga akan mengurangi beban yang ada dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu yang saya ini sama, mungkin di antara kita sama-sama pejuang nafkah gitu. Apalagi bapak-bapak ini yang kondisi seperti ini, pekerjaan juga susah, terus mungkin apalagi yang terasa itu pedagang itu dengan kondisi seperti ini tuh, uang saya itu berapa kali ketemu dengan pedagang Bapak Ibu, itu jawabannya seperti, wah mas buru-buru boleh badi iso betulan iso putar baik alhamdulillah gitu Bu. Ketinggalan gila. Seperti ini saja itu kondisi yang luar biasa. Kalau digagas-gagas itu wah direwangi kerja, direwangi tamu isu, direwangi kerja itu biasa diulung jam 12 jam ibu seperti gue. Kalau kembali seperti itu tambah beban itu tambah beban luar biasa. Kondisi pikiran, batin, fisik sudah kita keluarkan, tambahin kesuloni. Wah tambah apa di gitu. Dan yang saya mungkin ini kurang lebih seperti ini gitu, gambaran orang-orang yang di kondisi seperti ini. Apa ini Bapak Ibu? Tukang becak, bentor ya. Dan saat ini nyun saya, ini tambah berat Bapak Ibu. Nyun saya saat ini rata-rata mending pesan gojek daripada numpak becak. Dan saat ini saya gojek tentang habis nomor sudah diparani. Ini becak ini kadang ditunggu sih, pemulung, terus membentur es. Ini di luar biasa beratnya kondisi seperti ini dengan pedagang-pedagang seperti ini. Ini sebenarnya menurut saya yang mungkin enak itu adalah PNS mungkin Bapak Ibu. Kondisi PNS ini kemungkinan masih stabil, tapi meskipun stabil pun karena dengan bahan pokok yang naik itu juga PNS pun yang menurut saya gajinya tetap juga mengalami goncangan yang luar biasa juga nih. Nah seperti ini Bapak Ibu, kurang lebih ini sama-sama seperti kita orang-orang yang mencari rezeki dalam tanda kutip mencari nafkah dari Allah Subhanahu wa taala ya, mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang saya Bapak Ibu, kalau kita melihat di satu video ini itu sudah sangat jelas nih bahwasanya Allah itu menciptakan manusia itu tidak hanya tanda kutip itu tidak terus pasrah dengan hidup ini. Yowes pokoknya harus ditakdirkan Allah, pokoknya aku kurang ya aku mencoba tidak seperti itu. Tetap Allah itu melihat ikhtiar pada hambanya ketika dalam mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi apakah rezeki itu tidak akan tentukan nih pertanyaannya. Dan di sini sudah ada surat Ar-Rum ayat 60. Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikan, kemudian menghidupkan kamu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu dapat berbuat demikian, masuki dia dan menghati dari apa yang mereka persekutukan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di surat Ar-Rum ayat 40 ini itu sudah sangat jelas ya. Allah itu sudah menjanjikan kepada manusia bahwasanya Allah itu menciptakan manusia, menciptakan tumbuhan, menciptakan hewan, itu sudah Allah atur rezekinya. Bahkan Allah itu yang mematikannya. Menurut saya, kalau kita manusia sudah sangat jelas Bapak Ibu, kita diberikan Allah itu kelebihan. Kelebihannya apa? Kita diberikan tangan, mata, kaki komplit. Bahkan Allah itu melebihkan manusia itu makhluk yang paling sempurna. Terbukti apa kita punya akal pikiran Bapak Ibu. Akal pikiran ini bagaimana bisa menentukan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang bisa kita lakukan, mana yang tidak dilakukan. Menurut saya, Bapak Ibu pernah lihat hewan ya? Menurut saya Bapak Ibu juga pernah lihat tumbuhan ya? Bayangkan Bapak Ibu, tumbuhan saja yang itu mungkin kita tidak mengetahui bagaimana tumbuhan itu mengucapkan syukur, bahwasanya tumbuhan itu bagaimana ketika meminta kepada Allah, tapi Allah itu mencukupkan tumbuhan.
Tumbuhan saja itu hidup dengan air, dengan matahari. Meskipun dalam kondisi yang seperti ini, Allah juga memberikan kehidupan kepada tumbuhan. Tumbuhan saja, makhluk yang itu jauh dari kata sempurna daripada manusia saja sudah Allah cukupkan. Terus sudah Allah cukupkan, bahkan sampai diberikan kehidupan oleh Allah. Sejatinya manusia yang diberikan manusia kesempurnaan saja itu harusnya bisa lebih bisa menikmati hidup ini meskipun apapun kondisinya. Itu gitu. Nah, selanjutnya Allah telah mencatat takdir ini setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita diciptakan saja, sebelum kita dipikirkan saja, Allah sudah memutuskan 50.000 tahun yang lalu itu takdir itu seperti apa. Mungkin juga sebenarnya ditakdirkan itu datang ke sini saja, itu Allah sudah mencatatnya 50.000 tahun yang lalu. Jadi ini menurut saya di posisi ini itu kita wajib bersyukur Bapak Ibu. Kenapa? Allah itu berarti mentakdirkan kita di pagi hari ini bisa berkumpul di sini, bisa menuntut ilmu di pagi hari ini. Dan kita bisa lihat mungkin teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang lainnya yang mungkin belum ditutup hatinya untuk bisa datang ke sini. Betul dua ibu. Jadi kan datang ke sini itu rezeki loh Pak. Kenapa? Tidak semua orang ditutup hatinya. Subuh-subuh dibangunkan Allah untuk datang ke masjid, terus disengangkan waktunya untuk bisa duduk bersama di sini. Itu tidak semua orang diberikan rezeki itu. Roti kados niki itu rezeki nggih. Ngaji jarang ngaji misal roti kados niki. Garingan biasanya. Dan ini rezeki Bapak Ibu. Jadi kados seperti ini itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Itu bersyukur Bapak Ibu. Karena apa? Rezeki itu notabene dalam bentuk uang. Jenengan sehat itu rezeki. Jenengan sempat itu rezeki. Kita Bu. Kita Pak. Nyunyul saya jenengan sering ke rumah sakit atau lihat saja Bapak Ibu. Jadi kan orang-orang di situ sakit luar biasa, mereka harus nafas saja harus pakai oksigen. Padahal kita saat ini tidak bayar. Kita mungkin bisa makan enak, orang-orang tidak bisa makan dengan infus. Terus itu loh. Dan saya jadikan mungkin lihat dimakan orang-orang yang mungkin tahun kemarin bisa bersama kita saat ini sudah tidak bisa bertemu kita diberikan umur yang panjang itu rezeki loh. Karena apa rezeki ini bisa kita manfaatkan kebaikan, bisa juga menurut saya beras dengan keburukan. Kebaikan apa? Ketika kita bisa menuntut ilmu sebanyak itu menjadikan rezeki kita atau menjadi pahala kita. Menurut saya jenengan dibangunkan Allah itu Bapak itu. Waktu itu saya juga pernah mendengarkan Ustaz Umar menyampaikan ceramah. Jadi ketika kita dibangunkan oleh Allah itu niatkan itu hari ini menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak harus terus dengan belajar atau ngaji enggak. Jenengan lihat orang berbuat baik saja, jenengan pelajar itu sudah mendapatkan ilmu. Karena menurut saya jenengan itu ketika Allah bangunkan dengan hidup kita, bismillah ya Allah kita berdoa. Setelah berdoa itu kita lihatkan hari ini saya menuntut ilmu. Ketika jenengan sudah niatkan menuntut ilmu, tiba-tiba menurut saya jenengan diperdayakan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat ini juga jenengan disopan sakit. Karena apa? Kita berarti dari hari ini itu berniat ya Allah saya untuk menuntut ilmu. Karena Allah suka kepada hambanya yang meniatkan hidupnya itu untuk menuntut ilmu. Maka dari itu tuh sebenarnya pun sekolah setinggi apapun itu kalau nggak ada niatan saya sebenarnya pakai atau sekolah ataupun itu saja itu memang iman. Karena sebenarnya sejatinya apa? Kalau kita niatan untuk menuntut ilmu, insya Allah akan lebih aman hidup ini. Bahkan ketika Allah mengatakan kita sewaktu-waktu, insya Allah kematian syahid itu kepada kita semuanya. Allahumma amin. Dan tidak ada satupun yang berkat di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Surat Hud ayat 6 sudah sangat jelas Bapak Ibu. Jadi semuanya itu sudah ditanggung Allah, sudah dijamin Allah. Jadi bukan sedikit itu saya jenengan maaf sekali. Kita lihat mungkin orang-orang yang katakanlah dia itu pekerjaan katakanlah belum begitu banyak penghasilannya misalnya. Tapi tidak mungkin Allah itu terus katakanlah memberikan orang ini itu kelaparan. Mesti tidak. Menurut saya. Katakanlah saya sudah tidak punya penghasilan misalnya pun saya tidak bisa untuk beli makanan. Saya yakin pasti nanti tiba-tiba ada tetangga yang ngasih saya. Tiba-tiba nanti kebetulan kok tiba-tiba ada rezekinya dari Allah dititipkan tetangga untuk dikasihkan ke saya. Sejatinya apa? Tidak mungkin Allah itu melihat hambanya itu sampai kelaparan ataupun dia tidak ada rezeki. Pasti sudah ditanggung meskipun dalam bentuk yang lain. Gitu gitu, masih ada lagi terus kita bukan aziz gitu ya. Jadi atas itu insya Allah sudah dijamin oleh Allah itu rezekinya. Jadi bukan harus tapi ini meskipun Allah sudah menanggungnya, sejatinya Allah akan melihat hambanya ikhtiarnya seperti apa. Oke. Nah ini ada satu video Bapak Ibu. Ini
korelasi hidup yang divideokan. Ini ada 2 orang yang pekerjaan itu mancing. Enggak terus ya pokoknya ya sebagai mancing karena ada rezeki ya mancing bae ngono sa. Ini namun contoh mawon iki ibaratkan ada 2 orang mancing ya Ibu. Kode-kode mancing ini ada orang pertama mancing. Saya enggak baca saja. Mancing. Terus ada orang berikutnya pakai jaket kita juga sama-sama mancing. Kode-kode mancing ya. Jadi mancing ini diibaratkan sama-sama orang-orang itu mencari rezekinya Allah. Terus ada Bapak Ibu. Ada di sini orang yang jaket hitam ini langsung bergegas untuk segera mengambil air wudhu, dia menjalankan sholat. Nah orang yang satunya ini dia tetap menjodoh mancingnya, bagaimana tetap beliau sholat untuk iwan, dia tetap nunggu mancing tidak menjalankan sholat. Nah, hanya saya Bu, tiba-tiba Bu, mancingnya bapak sejagat yang wow gerak, gerak, mau saya ono, wah ini kesempatan nih, mau ini ono, tinggal sholat, parah nih lagi, pancing ini jadi parah nih pancingnya boleh tahu boleh, itu pancingnya dewi. Nah kan bapaknya yang sejagat tadi kan melaksanakan sholat gitu, terus pancingnya gerak, berdenti loh, maksud Jawa nih, pancing gerak. Lah ini terus diparani Bu, yang diparani itu adalah pancingnya tonggol itu pancingnya dewi, tarik. Lalu delalah itu iwak wah iki wis mumpung wong tak ono pancing tak ijoli wae. Jadi jikok ya pancing iki. Jadi katakanlah rezeki itu diambil orang gitu. Diambil ongal pancingnya terus dijoli loh itu. Iwaknya ongal coba terus pancing sak dijikok nanti oke jikok iwak itu sak pancingnya dijikok ya. Itu mungkin lagi. Nah ini terus dijoli Bu, dijoli pancingnya boleh dewi sing gak ono iwak dijoli. Dijoli terus yang terakhir nunggu. Dijoli. Nah, dijoli. Nah, ini bapaknya yang kita itu menjalankan ibadah sholat. Nah, bapak itu selesai terus kembali. Terus kembali, wes, mbak itu mau tiba-tiba Bu, anjingnya sih dijoli ini, wow, ini gerak kan Bu. Jadi rezeki di kamar parkir, rezeki ditarik. Nah, ini apa Bu ini? Weret atau abot gitu sepatu ya nah dikira deh terus ada kotak warna abang Bu biasanya ibu ini apa nih kotak abang ini sini tahu Bu Mas lu pinter banget ini agar sebelum ini paling pinter ibu wah ini isi bukan itu wah itu kotak abang ini sih ngopo jadi pancing udah mau laksana ijol ini kan terus dibuka begini dan ini dibuka ya dibuka isinya apa nih? Nah ternyata isinya apa nih? Nah emas nih. Jangan buat sekarang pulau macam yang di itu emas. Lagi butuh kertas gitu. Ini di namun contoh kawan gitu. Di kolam ini saya surat kerja ya mancing baik dengan itu biasa. Nah ini delalai mancing si dijual ini. Wow di sini malah kotak biasa gitu. Karena sudah ketika kamu sudah memberikan rezekinya itu kepada si A, apa jadi rezeki tetap didapatkan Bapak Ibu gitu. Nah si pukul dia ada, wah lah, aku kok itu emas, wah aku yang pengen ini kita itu mancing kok itu emas. Nah karena orang yang namanya rezeki ya namanya dibagikan. Nah di paling sih, di waktu nyolong mancingin tombol ini dikasihkan, dibagi meskipun itu dibagikan, wah jadi misi itu ya aku malah tak jual itu mancingnya gitu. Mesti tinggal. Nah, menjauh. Betul masyarakat ya, kali ini terpundi, lagi buatan kapas. Ini yang pasti bisa kita ambil ibrohnya apa itu. Jadi ketika Allah sudah menakdirkan rezeki itu kepada kita, arti kata-kata itu pasti akan rezeki itu kepada kita. Ketika itu meskipun itu sudah dekat dengan kita, kalau sudah itu bukan rezeki kita, arti kata-kata itu adalah rezeki. Begitu ya Ibu ya. Jadi pokoknya melaksanakan ikhtiar sebaik mungkin. Itu rezekinya diberikan kepada kita itu besar, berarti akan besar. Tapi ketika itu rezekinya sedang, berarti sedang. Ketika pun itu rezekinya sedikit, juga berarti rezeki kita sedikit. Yang penting apapun yang diberikan Allah wajib kita syukuri. Nah ini Bapak Ibu.
Jika rezeki sudah diatur untuk apa bekerja. Dan kadang-kadang manusia kayak gitu. Lawan seandainya rezeki sudah diatur oleh Allah, gak mau kerja. Lawan sebenarnya teratur oleh Allah yang benar untuk rezeki. Ada hadis mengatakan, wahai Rasulullah, ini satu pertanyaan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ketika apakah kita tidak sebaiknya berserah diri kepada takdir kita dan meninggalkan amal usaha? Jadi ini sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, seandainya Allah sudah mencukupi rezeki, tidak mau kerja, mending yang mau gue. Sudah Allah cukupkan. Rasulullah menjawab, barang siapa yang telah ditentukan sebagai orang berbahagia, maka dia akan mengarah kepada perbuatan yang berbahagia. Dan barang siapa yang telah ditentukan sebagai orang sengsara, maka dia akan mengarah kepada perbuatan orang-orang sengsara. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, beramallah. Jadi gini Bapak Ibu, meskipun itu sudah ditanggung rezekinya oleh Allah, orang terus neng omah wae. Maksudnya neng omah wae itu gini Bapak Ibu, buatan terus lah aku ibu rumah tangga maksudnya omah wae. Maksudnya apa? Meskipun di rumah itu apa yang bisa kita lakukan itu dilakukan. Misalnya, oh kita itu orang ya bisa. Oh kita itu ini bojoku udah mulai, oh ya udah misalnya. Jadi intinya jangan terus pasang untuk di kamar, misalnya itu semuanya nunggu rezekinya Allah, mau kita resek ya semua disampaikan Allah resek, mau misalnya lakukan ya untuk rezeki itu juga kayak gitu. Maksudnya apa? Apapun yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk fisik yang sempurna ini diminta Allah itu untuk memaksimalkan penciptaan Allah itu kepada kita. Jadi sudah diciptakan mata, tangan, kaki itu enggak terus pasang banget tuh. Tetap ada amal yang bisa kita usahakan. Gitu. Jadi kalau bapak-bapak berani mencari nafkahnya, cari menafkah untuk menghidupi anak dan istri. Insya Allah itu niat dulu saya. Jangan cari nafkah saja, jangan niati untuk mencari nafkah untuk tanggung jawab pada anak istri. Baru niat saja sudah Allah catat itu sebagai amal kebaikan. Baru niatan. Nah syukur-syukur terus kita keluar rumah, mendapat pekerjaan, kita balik pulang berapa jam keluar rumah, terus kita dapat rezekinya Allah seberapapun itu, insya Allah itu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan menurut saya Bapak Ibu, kita kalau kita lihat menjadi kan ibaratkan seperti misalnya guru nih. Sekarang itu kan kurikulum merdeka itu tidak boleh anak itu tidak naik kelas, tidak boleh sekolah tidak meluluskan siswa. Yang saya jenengan jadi guru, podo-podo kena lulus ke bocah. Jenengan nonton bocah sing segep sinau, karo bocah sing sak penake dhewe, kira-kira piro? Kita tuh, ya saya bukan guru itu kalau kita lihat anak sing rajin, kalau anak sing sakit, terus kenapa podo-podo ini lulus? Jenengan tetap pilih sing rajin gitu. Loh, sama seperti Allah melihat pada hambanya sing umbrah-umbruk sama lihat hamba yang bekerja apapun yang Allah berikan itu dia maksimalkan, tetap Allah akan melihat ikhtiarnya orang yang wow, sing rajin wow. Jadi meskipun katakanlah meski itu rajin banget, nilainya pas-pasan, kita tetap akan lihat yang ini, wong dia sudah rajin, terus takut ngabune, kita ikut jawab, dipandangan dua menang, kan tetap ya seperti ini. Gitu. Jadi tetap Allah akan melihat dari segi ikhtiarnya seorang hamba itu seperti apa. Itu juga itu ya. Lanjut, nah mengapa Allah tidak melapangkan rezeki sebesarnya kepada umat manusia? Nah, ini kadang dia ego manusia ini. Harus diatur oleh Allah, cek itu. Loh, ini sudah diatur rezekinya oleh Allah, terus pada mobil kecil, mau gak sugih kabeh? Loh, ada yang setuju. Yo saya nek manusia kabeh sugih. Saat ini nek ngomongin Pak Ade, yo itu mesti kerja bakti. Aku mau dibayar kok, mau sugih kok daripada kerja bakti, ya toh. Berarti bayar uang nggak sih bayar yo sugih. Besok apa terus sekarang kerja bakti. Loh, nggih. Dan nek sugih kabeh ini nggih seneng kok Bapak Ibu. Maka dari itu sebenarnya Allah itu penciptaannya itu luar biasa. Kenapa ada yang hidupnya sedang? Kenapa ada yang saya belum kaya? Maksudnya belum kaya itu ya ada mungkin belum ya miskin lah. Belum kaya, enten sing kaya, enten sing begitu banget. Itu benar-benar saling melengkapi Bapak Ibu. Nek sugih kabeh gara kosong. Jenengan ada bangun omah sapa sing jenengan sekarang dikongkon. Kabeh wong sak donya sugih kabeh. Jenengan tak ngomong aku nggih, iku mungkin kami omah lho, aku sugih kok kongkon. Sugih aku banget lho itu. Terus dia miskin kabeh. Piye terus seandainya miskin kabeh terus ada
gaji wong sapa nek miskin kabeh. Lho aku lebih susah par gaji wong gitu gitu. Lho, maka dari itu penciptaan Allah itu luar biasa Bapak. Sudah saling melengkapi. Terus jenengan misalnya, apa di urip nggon menung soto kayak kewan kayak tumbuhan. Lah terus susah. Sing mau kita makan apa? Itu gitu. Maka dari itu semua kehidupan ini itu sebenarnya saling melengkapi Bapak Ibu. Jadi bukan satu mikir, wah, ayo kok ngono tok. Aku urip enak tok. Sawang sinakno wae. Sebenarnya wong sugih itu kadang seperti kita. Enak ayo, urip pas-pasan tapi tuku apa ya cukup. Tuku makan ya cukup, tuku kopi ya cukup, tuku mobil ya cukup, tuku omah ya cukup, jadi KPR gitu. Ini udah cukup. Jadi sebenarnya itu udah cukup kan Bapak Ibu. Ini sugih banget direkoso. Karena apa? Nanti di akhiratnya akan tambah rekoso. Karena setiap satu rupiah yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan. Ini sugih rumah enggak apa-apa. Ini sugih cetil. Rekoso loh Bu. Kita harus surga yang lainnya jadi hitung akhirat. Gak jangan orang karena hartanya paling banyak. Begitu loh ya. Jadi nek sugih iki yo lomo, jadi enak enteng-enteng. Nek kula dikon bilang yo pilih sugih terus lomo. Nggih, nek kan padha-padha bilang kula pilih sugih gitu. Tapi sing lomo ngono nggih. Jadi itu pertimbangannya Bapak Ibu. Jadi penting lah bagaimana kita mensyukuri keadaan yang Allah berikan kepada kita. Gitu nggih. Nah, contoh ini Bu. Bapak ini video contoh. Ini bapak-bapak duwe motornya bertok. Yo macet gitu nggih. Nah ini ada mas-mas, motornya macet dulu, terus di motor, oke. Kadang-kadang ini, saat ini larang ya motor. Nah ini mas-mas numpaknya CBR, buagan. Monggo mas, ingin. Andai aku duit untuk motor CBR, mesti aku gabung di bawah motor macet terus, numpak motor. Dilewati, kayaknya semua numpak motor. Wah, aku jadi gak pengen duit motor, kalau nanti sebuah gaya-gayaan, aku berdiri baik kayak sebut motor. Numpak hotel, nyokok aku, wah enak yo ngasih kayo, benih iso hotel, iso ngumpul komunitas hotel aku, aku kudaran aja sana, enak yo, iso aku yo aku loh, setahun yang lalu kecelakaan, cacat nggak bisa jalan, baik. Nah, hidup yang kau perlukan kadang menjadi keinginan orang lain. Gitu Pak. Saat ini Indonesia diibaratkan duwe motor angkatan kertok, bikin CPR, sih gak pernah macet. Padahal wong sing nang sore kertok wong duwe hotel. Yo pengen duwe motor kita motor tapi duwe motor, buka pesen genjot, terus duwe hotel, sing bisa duwe hotel. Ini sih gak iso tuku hotel aku tau enak aja bisa genjot, bisa hotel, bisa ngumpul karo kanca-kanca sing gue setiap minggu misalnya, aku gak bisa tuku hotel, bisa rumah aku, bisa melaku. Tiba-tiba saya misalnya, enak ya bisa melaku, bisa melayu ya, lah aku udah angin aku kecelakaan gak bisa jalan. Gitu Bapak Ibu. Sebenarnya kesedihan yang kita miliki saat ini itu pasti banyak orang di bawah kita tuh ingin seperti kita. Maka dari itu mereka coba dangak baik. Wasal ya, buang atau sih kesel. Kadang-kadang dia nonton di sore. Nek urusan dunia itu apa ngatur buang terus. Nek urusan dunia itu nonton di sore. Tenang. Nek jenengan urusan dunia nonton di sore pasti uripnya ayam. Tapi nek urusan ibadah nonton boleh. Kayak kok rajin nang sholat masjid, kayak kok mocone wis ziarah jamaah. Ya itu jenengan boleh. Dan nggak urusan ibadah. Tapi nek urusan dunia kamu tak jangan. Kurang terus jenengan urusan dua motor CBR pasti pengennya mobil. Mobil itu Avanza cek kurang jalur Rubicon. Rubicon gak iso dia wis ngorupsi dunia ini bisa. Jadi nek buat gedho itu mungkin cara-cara yang tidak baik dilakukan. Betul. Maka dari itu nek urusan dunia maupun atas darah. Nek urusan dunia dilo, urusan akhirat itu darah. Insya Allah nanti udah kita akan lebih enak. Ini kita lagi belajar Bapak Ibu. Terus lho Mas Tony bisa ngomong aku yo iso ngakoni. Nggih dereng. Kulo lagi dereng ini, kulo lagi belajar bareng-bareng. Tapi paling tidak kayak ini menjadi pembelajaran bersama. Jadi harapan kita aja sampai terus urip kita tuh kadang-kadang berurusan dunia itu udah langsung puasa luar biasa. Maka dari itu apa yang kita dapat disyukuri. Karena kita saat ini itu insya Allah tetap Allah itu akan berikan rezeki kepada kita. Sampai suruh gitu. Suruh itu jam berapa? 5:12 ya. Nah, sudah suruh ini. Sudah gitu. Berarti ini terkait Bapak Ibu. Nah ini ketika 2 step nih. Jadi gini. Bapak Ibu, jadi
Eh, yang pasti rezeki yang Allah berikan kepada kita itu pasti ada rezekinya orang lain yang diberikan kepada kita. Jadi gini Bapak Ibu, yang saya misalnya katakanlah saya katakanlah orang kaya misalnya. Amin. Ya Allah, amin. Terus tiba-tiba saya itu butuh untuk orang menukari rumah saya misalnya. Berarti kan Allah itu menitipkan rezekinya orang lain, rezekinya tukang itu kepada rezeki saya. Sehingga saya itu meminta tolong tukang itu untuk bisa memperbaiki rumah saya. Sehingga dalam rezeki saya itu ada rezekinya orang lain yang dititipkan dalam rezeki saya untuk kita kasihkan kepada orang tersebut. Betul ya? Dan selanjutnya sama. Menurut saya, kenapa kalau kita relasikan dengan diri sendiri? Kenapa kok Allah itu memerintahkan umatnya untuk menunaikan zakat? Sejatinya apa? Allah itu menitipkan rezeki kepada kita itu ada 2,5% itu rezekinya orang lain, rezekinya 8 asnaf fakir miskin dan sebagainya itu rezekinya mereka yang dititipkan kepada rezeki kita. Maka dari itu Allah perintahkan untuk menentukan 2,5% itu apa? Untuk kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi kenapa Allah itu sangat tidak suka kepada orang-orang itu yang sudah rezekinya sudah luar biasa, nggak mau sedekah. Kenapa? Karena gini. Surat At-Taubah ayat 35, pada hari dipanaskan emas perak dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, punggung mereka dan lalu mereka, dikatakan ini harta bendamu yang aku simpan untuk dirimu sendiri. Jadi Allah itu sangat tidak suka kepada hambanya itu yang dia diberikan rezeki yang berlimpah luar itu, tapi tidak mau menyisihkan 2,5% itu. Allah balasannya luar biasa. Meskipun misalnya, mas kamu yang nisabnya aku belum banyak, ya paling tidak sedekah ataupun infak. Karena apa? Yakinlah rezeki seberapapun yang kalau kita kepada kita pasti ada rezeki kita sini. Itu rezekinya orang lain yang harus kita keluar untuk rezeki orang lain. Paham ya Ibu? Itu terakhir Bapak Ibu, sebelum saya tutup ada videonya, semoga ini bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah SWT. Oke, satu video ini harusnya bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah. Kita lihat masnya ini tidak punya tangan, tapi dia masih bisa beraktivitas, masih bisa senyum, bisa masuk hidup ini, masih bisa tersenyum. Sedangkan kita sudah diberikan Allah kesempurnaan badan ini, harusnya senantiasa jauh lebih bersyukur daripada yang lain. Kita lihat tadi anak-anak kecil itu yang mereka tidak bisa sekolah, kalau mereka ternyata akhirnya bekerja untuk bisa menghidupi dirinya.
Terus tadi ada sebelah-sebelah sepuh yang mungkin di masa tuanya masih bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Ya semoga kita, maka dari itu semoga kita dengan seperti ini rasa syukur kita itu bertambah. Semoga rezeki yang Allah berikan kepada kita itu bisa kita syukuri apapun bentuknya. Karena sejatinya Allah itu ketika melihat umatnya atau hambanya itu bersyukur, insya Allah nikmatnya akan ditambahi. Dan yang pasti Bapak Ibu, sebelum Allah mematikan kita, insya Allah rezeki yang Allah sudah tulis di lauh mahfuz itu akan semua berikan kepada kita. Ketika rezeki itu sudah diberikan, baru nanti Allah akan mematikan kita semua. Ibu atau saudara atas perhatiannya, demikian sedikit tausiah dari kami. Ya semoga itulah, semoga kita senantiasa menjadi manusia yang lebih bisa bersyukur lagi, bisa menikmati apa yang Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan rezeki yang berkah, melimpah, halal dan tauhid bagi kita semuanya, sehingga bisa menghidupi diri kita pribadi, keluarga kita, dan juga kita bisa bermanfaat bagi sesama manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, atas Ustaz Bro. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian ke Rizky. Namun tadi dapat quotes bagus buat status PRT. Kalau salah dunia jangan. Buat story. Namun maksud kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian telah bersama-sama memaafkan Masjid Siti Walidah. Kami juga mohon maaf apabila pagi hari ini tidak ada sahabat yang kita dengan asar. Kita juga bersyukur sangat kepada Bapak Ibu yang selain mendonasikan tadi snack, teh juga berbagi kita seadanya ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi khidmat kita dalam belajar bersama-sama, kegiatan seperti ibadah bersama-sama. Kami juga mengingatkan untuk setelah ini bisa sholat 2 rakaat, sholat suruh ya. Dan itu menjadi ganjarannya seperti haji dan umroh. Bapak Ibu, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafatul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun dan cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalian saya akan